Pagi. Hari ini kita akan memasuki materi tentang pelayanan farmasi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Yuk. Kami berdoa pagi ini. Anak-anak sekalian, kita hari ini akan membahas tentang edukasi obat bebas. Nah, apakah di kelas ini pernah ada yang minum obat bebas? Ada. Oke. Kira-kira seperti apa sih? Sudah sesuai belum sih? Saya akan punya gitu. Pernah ada yang ragu-ragu tentang obat bebas? Meminum obat bebas? Bagaimana obat-obat bebas itu bisa membuat kita sembuh dari sakit? Pastinya ada sesuatu hal yang bereaksi di dalam tubuh kita. Nah, kalau itu tidak sesuai, berarti akan timbul apa namanya? Efek samping. Nah, setelah materi berikutnya, ini kita simak dulu. Ada kasus yang terjadi pada anak ya, nama Nova. Ini tewas karena diduga salah minum obat. Nah, di sini dengan adanya kasus ini, kalau kita baca ya, kita baca di sini. Lalu ya, baca ya. Nah, ini kejadian ada di Madiun. Kemudian Nova ini meninggalnya itu tahun 2019 ya, sekitar pukul 4 pagi. Sebelum meninggal itu dikeluhkan ya, mengeluhkan badannya itu sakit demam, kemudian dibawa berobat ke klinik sama orang tuanya. Setelah itu obat yang diberikan dari klinik sesuai dengan informasi yang disampaikan saat itu, kemudian diminum. Awalnya muncul tubuhnya bintik-bintik di sini ya, muncul bintik-bintik yang melepuh. Kemudian dibawa lagi, berobat lagi. Jadi 2 kali berobatnya. Tapi berbeda rumah sakit. Setelah itu ternyata di dalam perjalanan menuju ke rumah sakit yang kedua, sampai di situ anaknya sudah meninggal. Jadi tidak bisa tertolong di rumah sakit kedua lagi. Harapannya kan bisa tertolong di rumah sakit kedua, ternyata Tuhan tidak mengizinkan. Nah, kemudian dari sini karena ada kondisi yang tidak sewajarnya, sehingga hal ini ada pihak yang masuk laporan bahwa ini dikasuskan kepada pihak kepolisian. Tentunya kalau kasus seperti ini anak-anakku itu harus ada otopsi. Jadi harus dicek dulu apakah betul obat sudah masuk itu membuat situasi kondisi anak tersebut. Nah, kemudian kalau dari kasus ini yang saya tayangkan ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian semua? Cara pemakaian obatnya yang begitu. Ya, bisa jadi. Ada lagi? Kira-kira sebab
Ada lagi kira-kira? Overdosis. Ada lagi? Kemungkinan alergi. Nah, kalau dari kalian membaca dan menyimak dari kasus ini, beberapa hal disebabkan karena alergi, overdosis, informasi tidak jelas, kemudian aturan minumnya yang tidak benar. Nah, kira-kira dibutuhkan apa ya di sini ya, agar tidak terjadi konsultasi. Ada lagi apa? Baca petunjuk penggunaannya. Ada lagi? Pemberian informasi yang benar. Memberikan informasi yang benar. Apalagi? Mungkinkah kalau kita berikan suatu media informasi? Mungkin ya. Nah, nanti di apa yang anak-anak rasakan dari informasi kasus ini ya, kira-kira hal apa yang perlu disampaikan ke masyarakat? Kira-kira apa? Buat apa? Buat leaflet, poster. Ada lagi? Ada iklan TikTok, ada mungkin video pendek berkaitan informasi bagaimana cara minum obat yang betul ya. Semuanya bisa kita lakukan untuk menyampaikan informasi yang benar. Dan kira-kira hal yang paling mudah kita untuk membuat edukasi kepada masyarakat apa? Leaflet. Ya, itu adalah hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan. Nah, untuk membuat leaflet ini, kira-kira media aplikasi apa yang bisa kita gunakan? Canva. Oke. Jadi kalau dari kasus ini muncul di ide anak adalah membuat apa? Membuat leaflet dengan media Canva. Oke. Nah, itu akan bagikan LKPD yang sudah ada di meja masing-masing. Itu LKPD-nya, ya. Silakan disimak, coba dibuka LKPD-nya, kelompok masing-masing. Nah, di situ dalam LKPD nanti anak-anak itu membentuk kelompok karena ini sudah kelompok, jadi disesuaikan aja ya kelompoknya dengan ini ya. Disesuaikan aja, kemudian nanti kelompok satu kira-kira pengen membuat apa? Lihat apa? Kelompok satu. Kelompok satu, mana kelompok satu? Ini membuat apa? Leaflet swamedikasi obat bebas. Oke, ambil temanya apa? Obat apa? Paracetamol. Paracetamol. Kelompok dua, vitamin C. Kelompok tiga, penambah darah. Kelompok empat, obat mah. Oke, berarti masing-masing sudah menentukan obatnya ya? Sudah. Nah, nanti anak-anakku silakan untuk mencari literasinya. Boleh melalui internet, media yang kalian sudah punya ya, HP juga bisa, atau di perpustakaan melalui buku tentang pelayanan farmasi atau media lain. Silakan bisa digunakan untuk menjadi acuan bagaimana membuat leafletnya terkait tema tersebut. Komposisinya ya, berarti komposisi dari rumahnya ya. Terus apa lagi? Kan? Diskusinya ya. Berarti kan nanti posisi
penyimpanan. Oke, baik. Berarti secara gambaran desainnya sudah ada ya di kelompok ini ya. Oke. Di sini saya akan mempresentasikan spesifikasi yaitu vitamin C. Dengan cuaca hujan seperti ini, seringkali daya tahan tubuh kita itu turun. Apa yang bisa kita konsumsi yang daya tahan tubuh kita itu tidak turun? Itu salah satunya vitamin C. Ini kenapa ada gambar jeruk di sini? Karena buah yang kaya akan vitamin C itu salah satunya jeruk. Terus di sini ada dosisnya untuk vitamin C yang pertama yaitu untuk dewasa itu 1 tablet sehari setelah makan. Kalau untuk anak-anak itu di atas 3 tahun itu setengah tablet sehari setelah makan. Untuk komposisi dari vitamin C sendiri itu ada vitamin C, asam ascorbat 500 mg, vitamin D 400, terus sama zinc 10 mg. Terus untuk indikasi dari vitamin C sendiri itu yang pertama ada vitamin C terus membantu menjaga daya tahan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan dan mendukung kesehatan tulang. Terus yaitu info penting yang harus kita edukasikan ke pasien itu salah satunya juga ada produk ini bukan berarti makan sehari-hari. Jadi vitamin C itu nggak bisa kalau dijadikan pengganti makanan sehari-hari itu nggak bisa. Terus kita juga harus konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi suplemen. Terutama jika kita punya kondisi kesehatan tertentu, kita harus konsultasi dengan dokternya biar nggak salah. Terus efek samping dari obat ini sendiri yaitu beberapa orang mungkin mengalami gangguan otot ringan, beranitas pembinaan dan dari alat jadi kalau misalkan muncul imunisasi alergi itu sudah konsultasikan dan beri untuk vitamin C. Untuk penghematannya itu yang pertama dari dosis dari yang dilakukan simpan 4 dosis dari konsultasikan dengan profesional kesehatan sekarang atau muslim ini. Untuk langkah indikasinya yang pertama itu tidak disarankan bagi individu yang memiliki alergi terhadap salah satu bahan dalam produk ini. Untuk penyimpanannya dari vitamin C sendiri itu disimpan pada suhu di bawah 25 derajat, jadi harus duduk terus hindari dari sinar matahari langsung serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali. Oke, mari kita bahas untuk kelompok 2 berkaitan dengan leaflet yang dibuat, yaitu yang diambil temanya adalah vitamin C. Nah, di mana vitamin C tadi disampaikan bahwa jeruk itu salah satu vitamin C yang kebanyakan orang tahu berada paling banyak di buah jeruk. Makanya kenapa kelompok 2 itu menggambarkan buah jeruk ada di sini. Jadi masyarakat akan mudah paham. Oh ya sudah, saya tiap hari makan jeruk aja biar vitamin C-nya tercover gitu ya, ada di tubuh kita. Kemudian tadi info penting yang disampaikan juga ini menjadi hal perhatian bagi kita semua bahwa vitamin C itu bukan menjadi hal utama yang harus kita konsumsi, kecuali kalau memang daya tahan menurun, kan begitu ya tadi disampaikan. Nah, sehingga dengan asupan makanan yang sudah kita cukupi itu sebenarnya tidak membutuhkan vitamin C. Ceritanya begitu di dalam leaflet ini. Begitu ya, saya mencoba menyampaikannya. Nah, kemudian di leaflet ini sudah muncul juga komposisinya, ya sudah ada, dosisnya juga sudah ada, kemudian indikasi. Terus di sini juga gambarnya itu cukup menarik ya, ada jus jeruk gitu ya di sini ya. Kan berarti cukup menarik di leaflet ini. Kalau kita melihat pertama kali kemudian jus gitu ya, oh kok enak ya, gitu kan kesannya kan begitu ya. Jadi ini kan membuat menarik dari leaflet ini, sehingga menarik pembaca untuk membaca dan mengikuti anjuran yang ada di leaflet ini. Kira-kira begitu evaluasinya untuk kelompok. Dari teman-teman kelompok lain, apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait leaflet ini? Ada?
Ya. Ini yang pas penyimpanan harusnya petunjuk Bu, bukan tunjuk. Harusnya pas penyimpanan, oh kalimatnya ya? Iya. Oke. Dulunya kok ada yang warna satu gitu ya? Ya, tapi sudah di pelajaran ditambahkan juga itu salah satu nanti akan gagal informasi jadinya ya. Ini mau nyampein apa gitu ya? Baik. Berarti bagaimana kesimpulan untuk hari ini di pembelajaran ini? Kita ini berkaitan dengan proyek membuat leafletnya ini. Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang bisa mau menyampaikan? Oke, silakan Mas Tio. Dalam penggunaan obat bebas meskipun bisa dibeli tanpa resep, tetapi tetap harus memperhatikan aturan pemakaiannya. Oke, betul sekali. Berarti meskipun obat-obat tadi yang teman-teman buat dalam leaflet, meskipun itu obat bebas golongan warna hijau bisa dibeli tanpa resep, tapi teman-teman harus tahu bahwa itu ada aturan minumnya. Tidak bisa dong kalau paracetamol misalnya aturannya 3 kali sehari, terus kamu tuh minumnya langsung 4 gitu, diminum langsung 2. Nah itu harus Mengikuti aturan minumnya. Paham ya? Ini kesimpulannya. kira-kira ada yang mau ditambahkan tidak terkait pembelajaran hari ini? Atau mungkin masih ada yang, Bu, saya masih bingung tentang ini, tentang itu, silakan ditanyakan. Oke, tidak ada, sudah cukup jelas ya? Oke, baik. Dengan demikian, saya rasa untuk pembelajaran di materi ini sudah cukup, tapi sebelumnya bisa kita lakukan tes dulu ya untuk apakah benar-benar anak-anakku semua ini sudah paham dari materi ini gitu ya. Nah, coba keluarkan HP-nya. Cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini ya. Nah, sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, nanti Ibu akan Kirimkan link ya untuk apa ya, menilai, memberikan reaksi pada ibu seperti apa sih ibu memberikan pembelajaran hari ini ya. Silakan nanti itu diisi, kemudian itu tidak mempengaruhi pada penilaian ya, hanya untuk memperbaiki nanti di pertemuan berikutnya. Nanti Ibu akan kirimkan ya. Nah, kalau sudah semua, kita tutup pertemuan hari ini.